Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita di Yoyon Food and Traveler. Perjalanan kita kali ini start dari daerah Sumombito teman-teman. Tepatnya berada di pasar Sumombito. Nah, ini dia pasarnya teman-teman. Kebetulan perjalanannya kali ini itu sore hari teman-teman ya. Jadi dari arah Sumombito kita ke utara teman-teman. Endingnya nanti kita berada di daerah Mojokerto, tepatnya di daerah Brangkal. Nah, jalurnya yang kita lewati itu adalah jalur di dalam teman-teman, bukan lewat jalur jalan raya. Nah, selama lewati rel ini kita terus saja ke utara teman-teman. Dan sekedar informasi, daerah Sumombito ini termasuk salah satu daerah terbesar kedua di daerah Jombang teman-teman. Selain Mojagung, Sumombito juga terkenal daerah yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan daerah Mojokerto. Jadi posisinya ini berada di sebelah timur daerah Jombang. Nah, lokasi Sumombito ini termasuk lokasi yang cukup strategis teman-teman ya. Selain dilalui jalur kereta, dia juga dilalui jalur tol teman-teman. Nah, jadi jika dari bagian selatan daerah Sumombito dilalui jalur kereta, maka di daerah utaranya dilalui jalur tol teman-teman. Jalanan di sini cukup padat teman-teman ya, karena terbilang ramai. Dan jalur ini termasuk jalur alternatif dari daerah Mojokerto menuju ke Jombang, tapi melalui jalur dalam teman-teman. Jika daerah Mojagung itu dilalui jalur jalan raya, kalau di daerah Sumombito ini bisa dibilang jalurnya lewat dalam. Nah, di dalam pertigaan ini kita belok ke kanan teman-teman ya, menuju ke arah Mojokerto. Dan jika kita lurus, nanti endingnya berada di daerah tol, dan endingnya lagi berada di daerah Ploson Jombang teman-teman. Nah, sekarang kita belok ke kanan, lurus saja, nanti kita akan melewati stasiun Curamalang. Dan di daerah Curamalang ini juga termasuk daerah Sumombito teman-teman ya, kecamatan Sumombito. Karena di sini dilalui dengan dua stasiun kereta api teman-teman. Nah, sepanjang perjalanan ini di kanan dan kiri itu pemandangannya sangat indah teman-teman ya. Di sebelah kiri ada pemandangan persawahan dan di sebelah kanan pun seperti itu. Dan di sebelah kanan kita ini sebenarnya ada jalur kereta api teman-teman. Nah, buat teman-teman yang biasanya kejebak macet di daerah Mojokerto, kalian bisa melewati jalur alternatif ini teman-teman. Jika pintu masuknya berada di Mojokerto itu, kalian bisa lewat daerah Brangkal teman-teman ya. Dan jika di daerah Jombang, kalian bisa pintu masuknya itu melalui stasiun Peterongan. Nah, di situ nanti endingnya lewat jalur ini teman-teman. Jalurnya cukup luas, 2 jalur, trek 2 salipan bisa masuk. Dan bisa dibilang jalur ini lumayan ramai teman-teman ya. Namun jika memasuki musim penghujan, kalian harus hati-hati jika lewat sini tentunya, karena daerah sini itu rawan sekali dengan banjir. Dan jika banjir, airnya pun menggenangnya pun cukup lama teman-teman. Karena di sini ada sungai besar dan sebelah kiri itu ada bendungan teman-teman. Nah, bendungannya ada di sana teman-teman. Dan jika bendungan itu sudah meluber, wah, di kanan dan kiri pasti tenggelam. Untuk di jalur mobilnya itu agak rawan ya. Jika di jalur kereta apinya itu karena sangat tinggi, jadi dirasa sangat aman. Nah, tepatnya di daerah sini nih yang sering sekali terdampak banjir teman-teman. Jadi jalurnya itu harus hati-hati ya, karena di sebelah kanan kita ini adalah sungai yang sangat tinggi teman-teman. Jika berkendara malam hari lewat sini, saya rasa cukup aman teman-teman ya, karena banyak sekali lampu penerangan jalan di sebelah kanan dan sebelah kiri guys. Nah, ini dia jalur keretanya teman-teman. Tempat berada di sebelah kanan dan sangat tinggi, lebih tinggi daripada jalan raya ini. Nah, pemandangannya lumayan indah teman-teman ya. Ada perkebunan sawah. Namun kali ini kelihatannya ini habis dipanen teman-teman. Selama perjalanan ini yang kita lihat hanya perkebunan sawah teman-teman.
Nah, sekarang kita sudah sampai di pemukiman warga teman-teman ya. Nah, perjalanannya tadi cukup menyenangkan ya. Kita melewati kanan dan kiri itu perkebunan sawah. Dan kita masih berada di daerah Curah Malang teman-teman. Di depan situ itu adalah stasiun Curah Malang guys. Stasiun ini cukup kecil ya teman-teman ya, bukan stasiun besar. Jadi kalau kereta cepat, kereta dari jarak jauh nggak bisa berhenti di sini. Nanti berhentinya di daerah Jombang Kota atau berhentinya bisa di daerah Peterongan teman-teman. Nah, ini dia stasiun Curah Malang teman-teman. Jadi di daerah Sumobito ini ada dua stasiun, yang satu stasiun Curah Malang dan satu lagi di stasiun Sumobito teman-teman. Di daerah Sumobito ini penduduknya kebanyakan bertani teman-teman. Selain bertani, mereka juga membuat usaha rosokan teman-teman, atau mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, di depan kita ini sudah nyampe di portal kereta api teman-teman ya. Dan jika ini lurus terus ke depan itu menuju ke daerah Berangkal. Dan jika ke belakang itu ke area Sumobito teman-teman. Nah, untuk kereta api di sini sudah memiliki dua jalur teman-teman ya. Nah, ini salah satu usaha rosokan di daerah sini teman-teman. Kanan dan kiri sudah banyak pengusaha daerah rongsokan teman-teman ya. Nah, setelah melalui rel kereta api tadi, kita sekarang sudah memasuki di daerah Mojokerto teman-teman. Tepatnya di daerah Kecamatan Trowulan. Nah, sepanjang jalan ini kita akan disuguhkan dengan beberapa pemandangan yang masih sama seperti yang tadi, yaitu sawah dan beberapa perumahan. Nah, sekarang kita sudah memasuki daerah kawasan penduduk teman-teman ya. Dari kanan dan kiri sudah ada beberapa toko dan ada banyak sekali rumah yang berhimpitan teman-teman. Untuk pemandangan sawahnya sudah tidak ada sepanjang perjalanan ini teman-teman ya. Yang ada hanya tinggal beberapa kebun dan rumah-rumah. Tapi sepertinya beberapa rumah di sini ada yang sedikit tidak terawat ya, atau mungkin rumah kosong teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya, sepanjang perjalanan ini ada beberapa ruko kosong teman-teman. Sepertinya tidak dipakai atau dikontrakkan, tapi kosong, terbengkalai. Nggak tahu kenapa ya, padahal jalannya itu ramai teman-teman. Apakah dibuat usaha sepi atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas ada beberapa ruko kosong di daerah sini. Nggak cuma satu dua, tapi ada puluhan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru berkebun, jangan lupa like dan subscribe dulu teman-teman ya. Jika kalian ingin request perjalanan atau request ke tempat manapun, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah kita akan ke sana teman-teman. Yang penting alamatnya jelas, tujuannya jelas, nanti kita akan ikuti apa saran kalian guys. Nah, perjalanan kita ini kebetulan dilakukan sore hari teman-teman ya. Jadi habis hujan terus sore hari dan cuacanya agak mendung teman-teman. Jadi udaranya sangat segar di sini guys. Nah, perjalanan ini terbilang cukup ramai teman-teman ya. Selain ramai, di sini juga padat penduduk. Dan kemungkinan di daerah sini itu ada beberapa pasar teman-teman. Tapi kita coba cari keliling-keliling, ternyata di sini itu tidak ada pasar. Mungkin pusat pasarnya berada di daerah Berangkal teman-teman ya.
Dan jika kalian tahu ini nama daerahnya apa, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Kalau nggak salah sekitar tahun 2010-an jalan ini masih satu jalur teman-teman ya. Jalannya masih kecil dan tidak selebar ini udah ada 2 jalur di jalannya. Dulu itu masih satu jalur teman-teman. Dan nggak tahu kenapa setelah beberapa puluh tahun saya lewat sini lagi, jalannya udah jadi besar seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, jalur ini itu jika kena hujan itu banjir teman-teman. Coba lihat di sebelah kiri, airnya ini udah mulai agak tinggi teman-teman. Padahal hujannya nggak seberapa deras ini tadi. Jadi sungai di sebelah kiri kita ini udah meluap teman-teman ya. Dan di sebelah kanan untuk daerah sawah dia itu udah tenggelam. Dan mungkin jalur ini jalur yang sering banjir teman-teman ya. Dan jika ada penduduk di sini komen di bawah, coba komen ya. Daerah ini itu sering banjir atau tidak teman-teman ya, karena saya rasa hujannya tadi nggak seberapa deras tapi dia itu langsung menggenang. Nah, akhirnya kita sudah sampai di pertigaan Suko teman-teman ya. Nah, jika ke kiri itu ke arah Suko dan jika ke kanan itu ke arah Berangkal teman-teman. Kalau nggak salah nama pertigaannya itu pertigaan Suko ya, tapi coba komen di bawah ini nama pertigaannya itu apa. Yang saya jelas yang tahu jika ini ke arah lurus itu ke arah Berangkal dan di belakang tadi itu arahnya ke daerah Suko, lebih tepatnya ke daerah kota Mojokerto ya teman-teman. Dan akhirnya kita sudah sampai di daerah Berangkal teman-teman ya. Di depan situ ada yang namanya Pasar Berangkal. Dan endingnya nanti menuju ke Jalan Raya Surabaya menuju ke Jombang. Dan yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Dan jika kalian ingin komen, ingin request dan ingin ditunjukkan ke tempat manapun kalian yang inginkan, kalian bisa komen-komen di bawah ya. Insya Allah kita akan ke sana asalkan tujuannya jelas dan tempatnya pun jelas teman-teman. Dan demikian video dari kita, semoga bisa bermanfaat teman-teman ya.